Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat dan mengupas setiap masalah dengan cerdas, tangkas, dan tanpa kualitas. Di sini Anda termasuk klakson di sini. Klakson? Iya. Ya, itu kepedekan. Kemerdekaan dari? Kalau kepedekan ntar saya panjangin. Iya makanya panjangin sekarang. Oh, iya. Klakson itu apa? Klakson itu adalah komunitas laki-laki sosial nasionalis. Wah hebat sekali. Klakson. Meg, apaan sih? Kenapa? Ada laler pak, biangnya di sini. Saya boleh pindah pak? Jangan di situ. Bang Komeng, pakai mic kali ini baru ya, pakai mic. Oh ya nggak bisa. Baru, padahal penyanyi. Oh iya, Bruno Mars. Wah iya. Bruno Mars. Bro, Mas. Oke. Bukan deng, Nih penyanyi lokal. bukan Bruno Mars Du. Sandi Sandoro. Bukan. Adeknya Cakrakan. Siapa tuh? Bang? Cakra Birawa. Oke. Supirnya tuh, Pak, supirnya, Enggak, Pak. so cool gitu. Supirnya Diem. itu pak. Hah? Supirnya Hesti. Anda supirnya Hesti? Dulu. Oh dulu. Kirain saya akan menyanggah ternyata dia. Wah, saya hanya- akan ngomong apa adanya. Iya betul. Dulu betul. enggak supirmu kan? Dulu pernah sih, pernah. Dulu. Waktu mobil saya masih truk ya Pak ya. Pak, dia kalau nyupir ngerusak mobil. Kenapa? Atasnya mesti dibolongin kalau nggak nunduk nih nyupirnya pak. Soalnya Jangan ketinggian ya. Orangnya Iya, iya, jangan iya. salah, atas nggak perlu dibolongin. Apanya yang dibolongin? Kan bisa bawah yang dibolongin. Berarti Pak Flintstone. Ambrol dong kalau gitu. Anda nih pernah jadi geng motor atau bagaimana? Anda apa serba karena Anda Saya serba tahu? kebetulan dari keluaran Fakultas Teknik, jadi mengerti mesin. Oh. Itu ada alma mater saya. Saya dari Unpad. Unpad? Mana Unpad nggak ada. Nggak ada Unpad. Itu Sumatera Barat Ada Pak. Dia dari Akademi Farmasi. dari IKJ Saya Unpad Pak, Universitas Padang. Unpad tuh di Bandung, Universitas Pajajaran. Saya kalau saya mau di Padang kan terserah saya. Yang biayain kan bapak saya, bukan bapak situ. Iya. Saya bebas, saya ahli mesin Pak. Oh ahli mesin. Ya, jadi Emang saya turun mengerti temurun? tentang teknik motor. Saya pernah bongkar motor, saya nggak bisa pasang lagi Pak. Terima bongkar tidak terima pasang Iya. berarti ya? Bapak mau saya bongkar? Nggak usah. Mesin aja nggak bener apalagi orang. Jadi itu definisi yang saya punya. Aduh. Kenapa? Pak, Budi Anduk nyolek saya. Jauh amat. Itu dia. Gua dimari. Bohong lu. Jauh banget tuh. Yang nyolek lo Budi Botak. Maman itu. Pak Maman. Apa yang Anda ketahui mengenai geng motor? Pakai mic-nya? Iya. Ini pakai mic. Oke, iya. Siap. Kasih tahu semuanya Pak. Iya, Tadi iya. pakai mic nggak pakai celana. Pakai jelas. pakai pakaian lengkap juga pakai mic ya. Harus lengkap Oke, semuanya. Iya. Udah ada lengkap. Iya, betul. Ada, Oke. nggak cocok aja yang. Oke ya, maaf nih. Kita harus intelek sedikit. Iya Dia betul. di geng motor dulu lama Pak. Lama. Niupin ban motor, lihat agak kembung. Ini mah dari sononya, ini mah bukannya tembom begini ah. Maaf ya saya bicara, boleh? Oke. Boleh. Oke. Menurut buku yang Sebentar. Iya. Saya dapat firasat jelek nih. Kayaknya kita harus berhenti dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Enggak ya? Belum ya? Berarti belum. Tapi Bapak kayaknya apakah suaranya ngikutin saya nih. enggak saya lagi kena flu, men. Iya. Enggak sama kamu sebenarnya. Saya pikir manggil suara saya. Iya, enggak. Kalau Bapak ngambil suara saya nanti 9 April saya nggak bisa nyoblos. Loh, karena diambil suaranya oleh saya ya. Iya. Enggak, saya tidak akan merebut suara-suara orang. Iya. Menurut Anda sudah seperti apakah yang namanya geng motor itu? Apakah benar-benar sudah menjadi sebuah teror? Sekarang saya bicara nih ya. Iya. Ntar takutnya saya pirasat jelek nih. Enggak. ya? Enggak. Oke. Oke ya, saya jelaskan biar paham semua ini. Sebentar, tapi kayaknya Tuh kan. kamera nggak usah diburumin, dia bukan pelaku. Enggak, barusan diburumin soalnya. Yang panggil Ini saya lihat di monitor, kenapa diburumin? Enggak, dia bukan pelaku ini. Kalau saya pelaku bahasanya beda Pak. Iya. Oke, makanya lo begitu. Wah, Meng, masa berarti lu jangan pelaku? dong. Tadi dia udah ngambil, kamu udah ngambil Dimainin, lagi. diapain tuh di alatnya gitu biar beda. Oh, Begitu. teman saya bisa no Hesti. Coba. Hesti. Coba.
Jadi kadang-kadang kita, Kayak gitu maksudnya kan. Iya. jadi kita kasih aja tuh formalinnya biar nasi gorengnya lebih murah gitu. Jadi Ya kan? kalau misalnya yang berkumpul itu tidak semuanya jelek ya? Iya. Anda sendiri kok bisa jelek gini kenapa? Kenapa? Padahal Anda tidak berkumpul. Enggak, Anda kan nggak berkumpul. Ini bahasanya harus jelas nih Pak Denny. Oke? Iya, iya. Kalau anak geng motor itu nggak semuanya negatif. Ah, ah. Ada hal positifnya itu betul Iya. juga. Kalau anak geng motor itu kan malam biasanya ada yang suka, yang nggak bener itu suka nyuri-nyuri supermarket. Itu hal yang tidak positif ya. Paling nggak kan siang dia nggak mencuri, itu ada hal positifnya kan. Yang penting itu. Tapi kalau misalkan cerita ya Kang ya. Loh itu positif dong. Positif pale lu PA. Ya kan dia nyopetnya malam. Malam. Siang dia nggak nyopet itu Enggak. hal positif kan. Ya terus malamnya? Yang penting siang dia nggak nyopet, Du. Malamnya sih? aja, malamnya Dia aja positif buat keluarga dia. Tuh. Dia tuh benar ngomongnya. Jadi dalam waktu sehari itu tidak selalu dipergunakan untuk negatif. Ada Tuh, positifnya, ada benar. positifnya. Udah. Siangnya JR kali. Iya. Siangnya metain. Pada nggak bener Pak. Nih saya sebenarnya juga saya pernah bergabung dengan motor yang sampai warnanya juga sama semua Pak. Warnanya. Warnanya, catnya, semuanya, helmnya, jaketnya Pak. Dan itu ada yang menggaji Pak. Menggaji. Iya ada yang memberikan. Iya, Tiap bulan di tuh, endorse gitu ya? Iya. Ah. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif. Hmm. Dulu kan saya kerja di kantor pos Pak. Itu mah seragam bener. Kalau emang Iya itu motornya seragam. itu Makanya kalau itu dinas. Motor dinas itu Mas. namanya bukan geng atau bukan klub, emang pegawai negeri. Pegawai Emang mah. kerjanya begitu. Naik motor tapi Pak. Iya memang naik motor, dulu naik sepeda ada. Kang Denny, Kang Sekarang Denny. naik motor ya. Kang Denny, tapi memang benar itu dia. Apaan lu bener-bener memang. aja lu? Bener Lu paham apa? nggak gue sampai? Kan kamu kerja di kantor pos. Wah gue udah berhenti. Sekarang udah berhenti. Iya emang bukannya masalahnya, ini kita yang bicarakan tentang geng sama Iya. klubnya itu. Ya sekarang Beda. orang bicara geng positif negatif positif Iya. negatif. Sekarang kenapa orang itu bisa membuat geng motor? Iya. Kita harus tahu dulu siapa penemu motor. Nah ini cerdas nih. Di Indonesia itu penemu motor namanya Yanto. Kok Yanto? Yanto? Siapa? Saya pernah baca koran Pak. Iya. Waktu itu seorang pemuda kehilangan motor dan dilaporkan ke polsek terdekat. Iya. Akhirnya motor itu ditemukan oleh Yanto, pangkatnya brigadir Pak. Itu waktu pertama kali Indonesia datang motor pertama. Motor pertama tahun berapa tuh? 50. Wah lebih Pak, di sini saya lihat tahun 1893 Pak. Sebenarnya berapa? mau 18? 1893. Iya Tunggu, betul. tunggu. Sebenarnya mau masuk 1890 Pak. Oh. Iya. Terus? Iya. Karena ditutup pintunya jadi Oh jadi nggak bisa pikir nggak ada motor. orang gitu Pak. Iya. Iya. Betul, Akhirnya tapi masuk. sekitar abad ke-19. Iya 18 ya. Karena di sejarah juga tidak ada Gajah Mada naik trail kan, nggak ada. Nggak tuh. ada. Nah dibeli oleh John C. Potter. Mungkin saudaranya Harry Potter kalau sekarang Pak ya. Itu dulu. Dia itu masinis kereta gula Pak. Lori. Enggak, ini kereta Kereta gula. tebu. Kereta Iya tebu. kereta Iya. tebu. Bukan lori kan yang Oh lori ya dikembali. gini Ini ya, kereta, iya, tapi betul agak jalan. kecilan. Ya, Untuk Tahu, kereta tahu, buat iya. tebu banyak, Iya. semut di belakang nguber Pak. Karena mana? Semut Iya, kan iya. ada gula ada semut Pak. Iya betul. Ya, Iya. cuma saya aja nih, ada komeng ada beruang. Ayo dong berarti. Sono kalau saya gitu. Di situ Pak awalnya masuk dan orang pada ngeliatin itu motor. Dan motor terbanyak sampai sekarang itu ada di mana Pak? Ada di Jepang. Oh salah, Indonesia. salah. Thailand. Di parkiran Pak. Iya betul. Ya. Yang motor terbanyak itu di parkiran. Iya. Iya. Saya melihat ketakutan di wajah saya ketika Anda bertanya. Saya yang ketakutan bukan Anda. Oke nggak masalah, yang penting ada yang takut. Saya sebenarnya merasa tadi dalam hati sudah terlalu melenceng pembicaraan. Kita membahas teror geng motor, tapi saudara komentator bicara tentang sejarah motor, apa hubungannya gitu kan. Minyak angin.
Kalau nggak ada motornya nggak jadi geng. Gimana lo? Tapi di sini kita bukan membahas masalah motornya, tapi teror geng motor. Anda harus tahu, geng motor tidak ada kaitannya dengan motor, tapi dengan perilaku anggotanya. Ini Kalau- yang salah. Dia tidak bisa disebut geng motor kalau dia tidak mempunyai motor. Nah itu dia betul. Nah, Lah, Beda antara klub motor dan geng motor. iya. Ciri-ciri geng motor yang fundamental. Nah, intelek nih. Dasar Pertama. berarti ya. Ya ini yang dasar nih. Iya. Yang harus dipenuhi syaratnya sebagai geng motor. Apa? Satu, anggota geng harus lebih dari satu orang. Ini syarat Kalau pertama. sendirian itu namanya perseorangan. Perseorangan. Kalau sendirian namanya cakrakan. Sendiri. Makanya dia kan gak jadi anggota geng motor kan. Iya, karena Karena sendirian. iya. Jadi nggak ada yang salah dengan statement saya kan? Nggak ada yang salah, pola Bis- pikir Anda yang salah. segala orang boleh kesel sendiri dong. lo teliti. Ini ciri khas Beng, karena Iya, itu yang iya. membedakan antara geng motor dan yang lain. Yang kedua, syarat atau ciri-ciri geng motor. Kendaraan yang mereka gunakan adalah motor. Ya, itu Iya. ciri yang kedua. Ciri-cirinya. Naik Pak, kolesterol. Pak, iyain aja. Iya. Pokoknya iyain aja. Saya udah nggak bawa tabung gas sampai korek nih Pak nih. Nah, saya kira Komeng setuju dengan pendapat saya. Iya. Yang ketiga, motornya berbahan bakar bensin. Kalau berbahan bakar gas LPG itu kompor, bukan motor. Itu tolong dibedakan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana motor, mana kompor. Loh, kok bisa Lu gitu? doang, yang lain bisa. Yang lu lain doang. bisa, iya. Motor sama kompor jauh. Itu setelah saya kasih tahu, dulu kan Kasih saya tau nggak gimana ngerti. emang orang-orang pada begitu? Dan yang keempat, data yang paling ini mencengangkan kita ini. Apa nih? Yang saya dapatkan dari semua anggota geng motor itu, motornya adalah roda 2. Oh, cengang. Anda pasti tidak mengira. Ini betul data-data yang sangat mencengangkan. Oh, saya cengang. Ah, Anda baru merasa cengang kan? Apa? Saya mau menambahkan sedikit Pak. Motor itu roda 2 Pak. Iya. Kalau yang 4 roda kulkas. Ah, Lu dia tahu. dorong tuh kulkas. Ah, dia tahu. Oh dia tahu. Terus kalau kita bicara ini pergeseran nilai, kenapa faktor-faktor yang menyebabkan anak muda gampang ikut geng motor? Ada 3 faktor besar yang saya teliti. Pasti nggak ada isinya. Pasti nggak ada isinya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Yang pertama, secara psikologi, anak itu punya kecenderungan senang untuk berkumpul. Itu yang pendorong pertama akhirnya terbentuk geng motor. Karena hobi untuk berkumpul. Kalau hobinya tidur, geng molor mungkin, ya kan? Bukan geng motor ya, geng molor ya. Nah itu hobi itu menentukan. Dan hobinya biasanya kecenderungan untuk berkumpul itu anak muda. Ya. Yang kedua, ruang untuk menyalurkan hobi itu mulai berkurang. Misalnya yang hobinya mancing, ya kan? Iya, Ternyata di kulkas sudah ada ikan. Pak gini. Itu bagus. Nih begini nih. Nih saya kasih tahu nih. Itu Ya. bagus. Ini saya masih baik nih. Yang hobinya mancing, ternyata areal pemancingan sudah menjadi Nah, gedung-gedung. itu enak gitu. Jangan lu ngomong, hobinya mancing, di Di kulkas kulkas. sudah ada ikan. Lah sekarang buat apa mancing kalau di kulkas sudah ada ikan? Mikir dong. Bukan, itu nggak masalah. Dia kalau ada tempatnya mancing, mau di kulkas ada ikan, mau ada kucing, kalau mancing, Mancingnya mancing aja. jeroan bebek. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang menjadi penyebab kenapa teror geng motor semakin marak. Ini nih pasti bagus. Lambannya respon dari aparat dan kurangnya penegakan hukum. Nah, Anda tahu di Cina itu penegakan hukum untuk koruptor seperti yang pernah saya bilang. Iya. Koruptor itu sampai dihukum mati. dihukum mati. Di Cina ada salah satu anggota geng motor yang dihukum mati. Loh, karena geng motor? Karena dia koruptor. Ya iyalah. Kebetulan dia kan anggota bukan- geng motor. Iya bukan karena dia di geng motornya, tetapi karena dia koruptor. Nah, berarti benar kan statement saya? Terus kenapa Anda ngegas? Bukan ngegas, yang Anda katakan itu Anda seolah memutarbalikkan otak saya. Anda mau bertanggung jawab kalau saya jadi gila? Akhirnya Anda mulai antusias pusing, untuk berdiskusi ya. Anda tahu nggak 3 hal yang membuat kelompok itu disebut geng, Geng. motor. Yang pertama apa? Yang satu ada anggotanya itu.
2 ada organisasinya, dan 3 ada kegiatan. Kalau salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, dia tidak akan masuk ke geng motor. Misalnya ada anggotanya, Tapi ada motornya, Iya. ada organisasinya, tapi nggak ada kegiatan. Itu mungkin ojek lagi nunggu penumpang, Iya, bukan geng betul. motor. Iya betul. Tapi ada kegiatan, ada namanya, tapi nggak ada anggotanya. Mungkin itu hanya papan pengumuman. Iya ya benar. kan? Udah Pak, capek Pak, udah Pak. Capek Pak. Ini yang saya sampaikan belum selesai loh ini. Iya, Selalu. satu lagi apa tadi? Selesai nggak selesai kumpulkan. Satu lagi? Kadang-kadang, apanya yang satu lagi? Satu lagi kalau misalnya di antara 3 itu yang nggak ada anggota, nggak ada kegiatan berarti. Ini ada anggota, ada namanya, Iya, tapi nggak ada kegiatannya kan Iya. tadi ojek. iya. Anda sepertinya memeras kemampuan saya ini, apa yang Anda harapkan lagi gitu. Ini penelitian yang saya lakukan loh. Justru bukan saya yang memeras, Lalu? Anda telah memeras otak saya. Saya dari tadi nggak ngerti sebenarnya apa yang Anda bicarakan. Memang seperti yang saya sampaikan. Pak, udah lepasin Pak. Hah? Jangan bang, jangan bang. Kepala gue pusing di kepungnya. Kira mau berantem kayak pendekar tadi. Orang gedean dia, gue juga takut. Ya, jadi itu tadi 3 itu kalau tidak ada di antara salah satunya berarti dia tidak bisa di. Dan kita harus bisa belajar dari masa lalu sebenarnya. Apa yang harus kita pelajari dari masa lalu itu? Jadi ada suatu masa di mana dulu tidak ada yang namanya geng motor. Anda ingat? Sriwijaya, Mataram, Mojopahit. Itu pernah jaya di Nusantara ini dan tidak ada geng motor. Kita harus bisa belajar dari masa lalu. Waktu Bedu, sabar Du. Bedu, Pak, balik. sabar Du. iya, Sabar. waktu zamannya dinosaurus Balik, Pak. nggak ada tuh geng dinosaurus. Naik dinosaurus. Saya kira mohon maaf bisa komersial break sebentar, ini banyak anggota yang mau ikut geng motor. Ikut. Saya setuju ketika dia ngomong masalah sejarah. Saya pernah juga waktu itu ke Jerman. Oh. Di sana ada museum motor. Dari situ ternyata motor itu sudah tercipta sejak zaman Fir'aun. Oh, Fir'aun. Itu sudah ada. Selamat. Cucunya Pak. Iya. Cucunya Fir'aun ini. Cucunya juga jadi bangkai sekarang mau udah. Dia Dia doang yang nggak dibasem, dia di baby oil Pak. Bau belakang. Betul. Terakhirnya diborohin beras kencur. Ya. Oke. dia Fir'aun kalau dia. Fir'aun. Kalau Mas Bedu apa yang mau disarankan? Kenapa banyak sekali anggota geng motor sekarang yang bermunculan? Karena Iya. satu, pemerintah juga harus turun tangan terhadap mudahnya anak-anak di bawah umur memiliki kendaraan sepeda motor. Setuju saya. Keselak itu loh, keselak Mike. Iya. Duh, sakit Du. Minum dulu, tenang. Itu kan tadi kejatuhan laler. Idih. Enggak. Oke. Ini saya kira tindakan yang harus kita waspadai. 100% teror yang dilakukan oleh geng motor itu, yang Iya. melakukan adalah anggotanya. Dan Anda harus catat, artinya ini hal yang krusial. Iya. Dan melihat anggota geng motor yang rata-rata usianya muda, ini saya melihat gelagat-gelagat calon-calon anggota geng motor di sini ya. Jadi ya, melihat usia anggota geng motor yang relatif muda, maka yang pertama, sulap lagi kamu. Maka yang pertama yang harus kita utamakan adalah peran orang tua dan keluarga. Karena ini anak-anak. Data saya menyatakan, orang tua yang dulu pernah menjadi anggota geng motor, maka ketika anaknya akan dilahirkan hanya ada 2 kemungkinan. Yaitu Normal atau operasi sesar. hubungannya apa? Jadi Iya. ini perlu diwaspadai.